Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan judul jurnal Analisis Data Mining pada Prediksi Penyakit Diabetes menggunakan metode klasifikasi dan algoritma K-Nearest-Next-Bor atau KNN. Adapun anggota kelompok yang pertama itu Muhammad Aryananda S dengan NIM 602001211032, Andi Naswa Aja dengan NIM 602001211055, dan saya sendiri Muhammad Gali Ramadan Firdaus dengan NIM 602001211075. Adapun outline dari pembahasan jurnal kami yaitu pertama pendahuluan, yang kedua uraian penelitian, yang ketiga perancangan sistem, keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir atau kelima yaitu kesimpulan. Untuk pembahasan pendahuluan, yang pertama kami persilahkan kepada Andi Naswa aja. Kepadanya kami silahkan. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan zaman yang semakin pesat. Manusia dihadapkan pada berbagai jenis penyakit yang ada. Bahkan beberapa jenis penyakit tersebut dapat berakibat fatal, bahkan kematian. Salah satu penyakit yang paling terkenal adalah penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan kenaikan kadar gula dalam darah. Penyakit ini biasanya disebabkan pengaruh destruksi sel beta, diabetagonik, dan olahraga yang kurang. Penyakit ini akan mengakibatkan berbagai macam komplikasi kronis, jadi pada mata ginjal, syaraf, dan pembuluh darah. Selanjutnya, kelebihan menggunakan algoritma KNN dapat mengatasi data yang mengandung noise atau tidak akurat, serta relatif sederhana dan mudah dipahami. Berdasarkan sebab yang mendasari kemunculannya, diabetes menjadi beberapa golongan atau tipe. Di antara tipe-tipe diabetes yang termasuk tipe utama adalah diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 biasanya mengenai anak dan remaja, sedangkan diabetes mengenai tentang orang dewasa. Data mining adalah proses pengelolaan data besar untuk mendapatkan informasi akurat dalam data untuk memfasilitasi penyelesaian masalah. Selanjutnya, dalam data mining ini kita menggunakan algoritma yaitu KNN. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu selection, processing, transformation, data mining, dan interpretation atau evaluasi. Dalam selection itu yaitu kita memilih data, sedangkan processing yaitu membersihkan data. Lalu transformation data yaitu memodifikasi data, sedangkan data mining yaitu memilih algoritma yang akan digunakan. Lalu interpretation atau evaluasi yaitu menampilkan data yang telah diproses. Next, klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan data atau pengelompokan sesuatu ke dalam kelas atau golongan berdasarkan ciri atau sifat yang dimilikinya untuk mempermudah pemahaman dan pengorganisasian. Pengelompokan adalah penataan objek ke dalam kategori-kategori yang memiliki kegunaan yang sama. Pengelompokan juga digunakan untuk menggambarkan kumpulan data di mana setiap tipe data adalah nominal atau binar. Saat mengklasifikasikan data yang dipantau itu dibagi menjadi dua entitas, yaitu entitas coba dan entitas uji, di mana entitas latih dikelola menggunakan metode data mining. Di antaranya adalah beberapa algoritma untuk fungsi klasifikasi, key, KNN, Navier Bayes, dan sebagainya. Next. Yang ketiga itu Rapid Miner. Rapid Miner pertama kali dikembangkan pada tahun 2001 oleh Ralph Klinkenberg
Timo Meerschaert dan Simon Fischer, yaitu SapidMiner mengimplementasikan algoritma pembelajaran yang diimplementasikan ke lembar entitas dari baris perintah. SapidMiner mencakup alat untuk pre-processing entitas, klasifikasi, pengelompokan, regresi, kerjasama, dan visual. SapidMiner juga sangat fleksibel digunakan dan diimplementasikan pada level yang tidak sama. SapidMiner dapat berintegrasi dengan data mining, text mining, machine learning, analisis prediksi, dan analisis bisnis. Baik, selanjutnya yaitu algoritma Kinner-Snackboard atau KNN. Algoritma Kinner-Snackboard adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Algoritma KNN mengklasifikasikan data baru berdasarkan jarak percobaan terdekat dengan target atau sering disebut sebagai tetangga terdekat. Algoritma tersebut mempunyai percobaan terawasi, di mana hasil rumus yang diuji di ranking berdasarkan tetangga terdekat dengan data yang paling banyak, di mana N adalah jumlah elemen, atau dengan cara ganjil dan genap. Jika nilai N ganjil, maka nilai K bersifat langsung atau sebaliknya. Baik, langkah pada metode KNN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai K. Kedua, menghitung nilai jarak antara data latih dengan data uji. Ketiga, mengurutkan data latih berdasarkan jarak terkecil dengan data uji. Keempat, memilih nilai yang sering muncul dari tetangga terdekat. Selanjutnya, saya akan kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Itu tadi atas penyampaian dari uraian penelitian kami. Selanjutnya adalah perancangan sistem yang dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk perancangan sistem di sini, data kami berikut ini uraian dari dataset yang digunakan. Untuk jumlah datanya sebanyak 298, jumlah atribut 9, tipe data atribut polinomial, real, binominal integer, dan di bawahnya lagi adalah link source data kami. Baik, pada data yang ada pada PPT kami, di sini memiliki jumlah data sebanyak 298 data yang dapat diakses melalui link. Kemudian polinominal merupakan nominal atau kategori yang isinya lebih dari dua nilai dalam konteks machine learning dan analisis data. Atribut polinominal digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y sebagai polinomial berorden N. Untuk real merupakan tipe data yang memiliki nilai desimal atau koma. Atribut tipe data real digunakan untuk mewakili bilangan nyata. Contohnya, atribut yang mempresentasikan suhu dalam derajat Celcius atau berat dalam kilogram. Kemudian atribut ini memungkinkan kita untuk memodelkan hubungan yang kontinu antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya ada binominal. Binominal merupakan atribut yang memiliki dua nilai atau kategori saja. Atribut tipe data binominal digunakan untuk memodelkan variabel yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai. Contohnya yaitu atribut yang merepresentasikan status ya atau tidak, benar atau salah, atau positif atau negatif. Dapat dianggap sebagai tipe data binominal. Kemudian ada integer. Integer merupakan tipe data atau atribut yang memiliki nilai bilangan yang memiliki tanpa koma. Atribut tipe data integer digunakan untuk menggambarkan variabel yang hanya dapat mengambil nilai bulat tanpa fraksi atau pecahan. Contohnya, atribut yang merepresentasikan jumlah produk yang terjual dalam bentuk bilangan bulat. Oke, next. Selanjutnya, adapun metode penelitian kami, yaitu yang pertama, business understanding, 2 data understanding, 3 data preprocessing, 4 modeling, 5 evaluation, dan 6 deployment. Adapun langkah-langkah yang pertama yaitu business understanding, yaitu
Langkah yang berkonsentrasi pada pemahaman tujuan dan kebutuhan proyek dari perspektif bisnis, kemudian mentranslasikan informasi tersebut ke dalam penentuan permasalahan data mining dan strategi awal yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada data understanding. Pada tahap ini dimulai dengan mengumpulkan data awal dan melibatkan kegiatan yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi informasi, mengidentifikasi masalah, kualitas informasi, merumuskan wawasan awal tentang informasi dan atau menemukan bagian yang menarik perhatian untuk membentuk hipotesis mengenai data yang mungkin tersembunyi. Selanjutnya ada data preparation, yang dimana pada tahap ini melibatkan semua tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan dataset akhir atau data yang akan dimasukkan ke dalam alat pemodelan dari data mentah. Selanjutnya ada modeling. Pada modeling dipilih dan ditetapkan dalam tahap ini dengan penyesuaian parameter hingga mencapai tingkat optimal. Umumnya terdapat berbagai pendekatan untuk masalah data mining yang serupa. Selanjutnya ada evaluation. Dalam tahap ini telah dibuat model yang menunjukkan kualitas tinggi berdasarkan analisis data sebelum melanjutkan ke implementasi akhir. Penting untuk secara menyeluruh menganalisis dan meninjau proses pengembangan untuk memastikan bahwa model memenuhi tujuan bisnis. Selanjutnya yang terakhir yaitu deployment. Deployment bukanlah akhir dari suatu proyek, akan tetapi jika tujuan dari model adalah untuk meningkatkan pemahaman data, pengetahuan yang diperoleh perlu diorganisir dan disajikan secara sistematis agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna proyek. Jadi pada gambar ini adalah gambar Kris DM. Next. Selanjutnya adalah langkah proses klasifikasi beserta flowchart klasifikasi. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Yang dimana pada kumpulan data di sini yang relevan untuk prediksi penyakit diabetes. Data ini dapat mencakup variabel-variabel seperti usia, indeks massa tubuh atau BMI, tekanan darah, kadar gula darah, riwayat keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya ada pemrosesan data. Di sini pemrosesan data melakukan pembersihan atau pre-process data. Ini melibatkan penanganan nilai-nilai yang hilang, normalisasi, dan transformasi data jika diperlukan. Pastikan data siap untuk digunakan dalam proses klasifikasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pemilihan fitur. Identifikasi fitur-fitur yang paling relevan dan signifikan untuk digunakan dalam klasifikasi. Penggunaan fitur yang tepat dapat meningkatkan kinerja model. Kemudian ada pembagian data. Pembagian data, pisahkan dataset menjadi dua bagian untuk melatih model atau training set, dan yang lainnya untuk menguji model testing set. Umumnya sekitar 70-80% data digunakan untuk pelatihan dan sisanya untuk pengujian. Kemudian ada pemilihan model. Pilih metode klasifikasi yang sesuai. Dalam hal ini kita telah memiliki algoritma K-nearest neighbor atau KNN sebagai metode klasifikasi. Kemudian pelatihan model. Untuk pelatihan model di sini menggunakan data latihan. Proses ini melibatkan menyesuaikan model dengan data pelatihan di mana model akan mengingat pola-pola dalam data. Kemudian yang ketiga ada validasi model. Validasi model dengan menggunakan data pengujian untuk mengevaluasi sejauh mana model dapat memprediksi penyakit diabetes dengan benar. Metrik evaluasi yang umum digunakan melibatkan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian ada evaluasi dan interpretasi. Evaluasi hasil model dan interpretasikan temuan. Tentukan sejauh mana model dapat membantu dalam prediksi penyakit diabetes dan identifikasi faktor-faktor yang signifikan. Kemudian ada pelaporan dan dokumentasi. Dokumentasikan langkah-langkah, hasil, dan temuan ini melibatkan pembuatan laporan yang jelas dan ringkas tentang seluruh proses analisis data mining. Dan yang terakhir, ke-10 adalah penerapan model. Di sini penerapan model, jika model telah berbukti efektif, kita dapat mengimplementasikannya dalam situasi dunia nyata
untuk membantu dalam prediksi penyakit diabetes. Jadi di samping ini adalah gambar dari flowchart klasifikasi kami. Next. Kemudian ada cara kerja algoritma KNN beserta flowchart. Cara kerja algoritma KNN mulai dari menginput data lalu menentukan nilai key fault, menghitung jarak Euclidean, dan menentukan jumlah kelas K, jumlah kelas K dari hasil jarak Euclidean. Kemudian, jika pasien memiliki diabetes, maka akan kembali ke penginputan data. Jika pasien tidak memiliki diabetes, maka akan menampilkan hasil klasifikasi tersebut. Jadi ini adalah proses dari cara kerja algoritma KNN. Oke, next. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, saya akan serahkan kepada Muhammad Aryananda S. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil pembahasan ini merupakan hasil pengujian yang mencakup langkah-langkah yang dimulai dengan mengumpulkan data dan sampai dengan menerapkan algoritma KNN. Jadi hasil pengujian ini merupakan analisis hasil prediksi faktor yang dapat menyebabkan seseorang menderita diabetes. Pada gambar yang pertama, mengumpulkan data dari dataset, lalu memasukkan data tersebut ke Rapid Miner. Selanjutnya, pada gambar kedua, itu mengseleksi pada tipe data dalam dataset tersebut. Pada gambar ketiga, itu membuat rangkaian serta menambahkan operator cross validation untuk memperkirakan kinerja statistik dari model. Pada gambar keempat, di sini di dalam cross validation berisi operator algoritma KNN sebagai untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel dari data tersebut dengan menggunakan operator applying model dan performance. Baik, pada gambar kelima merupakan hasil akurasi data tersebut, yakni akurasi sebesar 92,62%. Pada gambar ke-6 yang terakhir merupakan hasil data yang sudah diprediksi. Baik, selanjutnya pada demo tools Rapid Miner. Pada di import data di tabel hypertension sini kami mengubah tipe datanya menjadi binominal, dan pada tabel your research ini kita juga mengubah tipe datanya menjadi binominal, dan tabel atribut terakhir pada diabetes kita juga mengubah tipe datanya menjadi binominal serta menambahkan cholesterolnya yaitu label. Pada cross validation kita menambahkan operator algoritma KNN serta menambahkan operator applying model. Dan menambahkan operator performance klasifikasi.
Dan kami juga menambahkan number polnya yaitu sebesar 5. Kemudian pada hasil pengujiannya kemudian akan tampil akurasi hasil pengujian tersebut akurasi sebesar 92,62%. Baik, pada slide selanjutnya itu kesimpulan. Merupakan di sini hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma KNN dianggap relatif cocok yang baik untuk kasus klasifikasi prediksi penyakit diabetes dengan akurasi tertinggi sebesar 92,62%. Pada pengujian cross validation ini kami memberikan dengan poll sebesar 5. Maka algoritma KNN ini sangat berpengaruh pada data TRNN untuk menemukan prediksi penyakit diabetes karena semakin banyak data yang dimiliki, semakin baik model dapat memahami pola dan variabilitas dalam data. Selanjutnya saya sarankan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari Muhammad Riananda, dan itulah juga penjelasan dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.